Joanna, kok kamu mau belajar sih? Joanna belajarnya nanti, Joanna mau main dulu. Jangan, nanti kamu capek mau belajar lagi. Enggak, Joanna mau main dulu. Hai. Kenapa? Ini lagi ngobrolin apa sih? Ini loh, si Joanna nggak mau belajar. Kan besoknya ada ujian. Tapi Joanna mau main dulu. Nah, kenapa ceritanya begitu ya? Sudah main dulu. Ada nih, pas nih. Di sini kepikiran satu cerita Alkitab yang sangat menarik. Mau tahu nggak? Apa itu? Nah, jadi waktu itu di zaman Alkitab dulu ada seorang raja yang lagi ketakutan karena bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan sudah dekat dengan negerinya. Jadi dia suruh orang untuk panggil satu nabi, tapi ini nabi Tuhan. Nabi ini disuruh untuk mengutuk bangsa itu. Tapi nabi nggak mau walaupun sudah diberikan hadiah yang sangat banyak. Emang hadiahnya kecil ya? Hadiahnya banyak loh, bahkan diberikan hadiah yang lebih banyak lagi. Tapi dia tetap menolak karena dia tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dia tidak berani untuk mengutuk bangsa itu. Dia menolak hadiah itu loh. Ini pelajarannya yang dimaksudkan mesin adalah dia bisa mengendalikan dirinya. Sama seperti kita juga, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Nah, besok ujian kan, berarti belajar dulu, mainnya nanti, betul? Iya kan? Iya. Iya, betul berarti siapa ya? Nanti, kalau nggak ujian nanti pikir, aduh ini apa ya, nanti ngasal. Iya, jadi pengendalian dirinya di situ. Belajar dulu, baru bermain, oke? Kalau gitu, nggak sabar lagi kita mau dengar ceritanya. Di mana sih dengar ceritanya? Mesa Cilik. Pernahkah Anda melihat seekor anjing melakukan trik? Beberapa anjing bisa berguling dan duduk. Dalam cerita kami, seorang pria mendengar seekor keledai berbicara. Sungguh berbicara. Mari kita cari tahu apa yang dikatakannya. Bangsa Israel sudah mendekati tanah perjanjian, namun negara di sekitarnya telah mencoba menghalangi mereka, memaksa bangsa Israel untuk berperang melawan mereka. Namun Tuhan ada di pihak mereka, dan setiap kemenangan mengirimkan pesan. Balak Raja Moab tahu bahwa dia tidak mempunyai harapan apapun terhadap kekuatan semacam itu. Namun kemudian dia teringat apa yang dia dengar tentang Bileam. Ada yang mengatakan bahwa apapun yang diberkati Bileam sungguh diberkati. Dan apapun yang dia kutuk, terkutuklah. Jika Balak bisa membuat Bileam mengutuk bangsa Israel, pasukannya mungkin punya peluang. Jadi dia mengirim beberapa utusan untuk membawa Bileam kepadanya. Mereka membawa banyak emas. Itulah uang pada zaman mereka. Bileam percaya pada Tuhan. Dia pernah menjadi seorang nabi. Namun dia menjadi serakah dan tidak lagi melayani Tuhan. Namun ketika utusan itu datang, Bileam meminta petunjuk kepada Tuhan. Jawabannya muncul kembali. Jangan pergi bersama mereka. Janganlah kamu mengutuki orang-orang itu, karena aku telah memberkati mereka. Maka Bileam menyuruh utusan itu pulang, namun Balak mengirim lebih banyak utusan dengan lebih banyak emas. Bileam tahu bahwa Tuhan tidak ingin dia pergi. Maka ia berkata, Walaupun Raja Balak memberikan padaku istananya yang penuh dengan perak dan emas, tapi aku tidak bisa melanggar perintah Tuhan. Tuhan tahu Bileam sangat ingin pergi. Maka malam itu Tuhan berkata kepada Bileam, Orang-orang ini datang untuk memintamu pergi bersama mereka. Pergi, tapi lakukan saja apa yang aku perintahkan padamu. Maka Bileam memasang pelana pada keledainya dan pergi bersama para utusan itu.
Bileam tidak melihat malaikat itu berdiri di jalan untuk menghalangi jalannya, tapi keledainya melihatnya. Jadi dia berbelok ke lapangan. Bileam memukuli keledai itu agar dia kembali ke jalan. Malaikat itu muncul untuk kedua kalinya, dan keledai itu bergerak ke arah tembok, sehingga kaki Bileam patah. Bileam memukulinya untuk kedua kalinya. Kali ketiga malaikat muncul, tidak ada tempat bagi keledai untuk pergi. Jadi dia berbaring di jalan. Setelah pemukulan yang ketiga inilah Tuhan membuat keledai itu berbicara. Apa yang telah kulakukan padamu hingga membuatmu memukulku 3 kali? Dia bertanya pada Bileam. Bileam sangat marah sehingga dia menjawab tanpa berpikir. Kau telah mempermainkan aku. Kata Bileam. Kau telah menunggangiku selama bertahun-tahun. Jawab keledai itu. Apakah aku pernah melakukan ini sebelumnya? Dan saat itulah Bileam melihat malaikat itu. Jika keledaimu tidak berpaling dariku, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Kata malaikat itu. Nyawa Bileam diselamatkan oleh keledainya. Aku telah berdosa. Jawab Bileam pada malaikat itu. Jika aku salah, aku akan kembali. Malaikat itu berkata, Pergilah, tetapi kamu hanya dapat mengatakan apa yang Tuhan ingin kamu katakan. ketika Bileam akhirnya bertemu Balak, dia memperingatkan Balak. Saya hanya bisa mengatakan apa yang Tuhan ingin saya katakan. Di 3 tempat berbeda pada hari itu, Balak meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Namun setiap kali Bileam membuka mulutnya, berkat keluar bagi bangsa Israel. Setelah ketiga kalinya, Balak marah. Pulanglah ke rumah, Perintahnya. aku memanggilmu untuk mengutuk musuhku, tapi engkau telah memberkati mereka 3 kali. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak bisa melakukan apapun yang bertentangan dengan perintah Tuhan? Jawab Bileam. Sebelum saya pergi, saya akan memberitahu Anda apa yang akan dilakukan orang-orang ini terhadap bangsamu. Kemudian Bileam bernubuat dengan benar. Seorang penguasa akan bangkit dari Israel. Dia akan mengalahkan orang Moab. Orang Israel akan menghancurkan kota itu. Tuhan mengajarkan Bileam bahwa penyembahan melibatkan segala sesuatu yang Anda lakukan, yaitu menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Ibadah adalah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti perintahnya. Hal ini menggunakan suara kita, ucapan kita, dan tindakan kita untuk menghormati Tuhan. Halo, Sobat Cilik Hope Channel. Hari ini Sir Jonathan bersama dengan Pioni, kita akan belajar topik baru mengenai penguasaan diri. Pioni tahu nggak penguasaan diri itu apa? Apa itu, Sir? Penguasaan diri adalah bentuk mengurangi kebiasaan buruk baik dari dorongan hati maupun emosi sehingga kita bisa membuat pilihan yang bijaksana agar tujuan hidup kita lebih bermakna. Nah, Pioni sudah siapkah untuk activity hari ini? Sudah, Sir. Sudah? Oke. Nah, di sini Sir sudah ada botol dan yang ada airnya dan ada wadahnya. Nah, kira-kira Pioni tahu nggak kita mau ngapain? Gak tahu, Sir. Nggak tahu? Oke, Sir akan tunjukin ya. Nah, Pioni boleh buka botolnya, Pioni? Coba ya, Sir mau buka botol yang ini. Thank you. Boleh ditaruh di sini, Pioni. Nah, kita di sini mau tuang air ini ke botol, Pioni. Kita lihat ya. Kita coba, kita tuang. Nah, air ini melambangkan berkat yang Tuhan berikan ke kita. Lihat ya, dari banyak lubangnya ini tuh melambangkan diri kita yang tidak ada penguasaan dirinya, Pioni. Tapi kalau kita tutup botolnya, Pioni, lihat ya, lama-lama airnya berkurang nggak, Pioni? Iya. Berkurang kan? Nah, botol ini, tutup botolnya melambangkan penguasaan diri, Pioni. Ketika kita menguasai diri, maka berkat Tuhan dapat kita terima dengan banyak. Seperti itu. Nah, kira-kira Pioni belajar apa dari percobaan ini? Gak tahu. Apa itu, Sir? Oke,
percobaan ini mengajarkan kita untuk menguasai diri, Pioni. Ingat nggak kalau tadi kita nggak tutup botolnya, airnya keluar? Iya, Ingat kan, banyak kan keluarnya, tapi begitu kita tutup botolnya dengan penguasaan diri kita, lihat, nggak ada yang bocor, Pioni. Jadi berkat Tuhan dapat kita terima dengan sepenuhnya, seperti itu. Nah, dari percobaan ini, apakah sobat cilik di rumah mau sama-sama belajar penguasaan diri? Pioni mau belajar penguasaan diri nggak? Mau, Seth. Mau ya? Nah, dengan kita menguasai diri, kita sudah menuruti perintah Tuhan. Dan ketika kita menuruti perintah Tuhan, hidup kita akan diberkati. Mau hidupnya diberkati, Pioni? Mau, Seth. Mau dong, iya. Nah, mari sama-sama sobat cilik yang ada di rumah, kita menguasai diri kita agar hidup kita diberkati Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Tuhan ini persamaan kami untuk pekerjaan-Mu yang suci. Inilah tanda kasih padamu, hidup kami jadilah milik-Mu. Kami ingin tahu zaman kasih-Mu, hidup kami mau melayani-Mu. Sepenuh hati kerja bagi-Mu, karena kuasa dan kemuliaan-Mu. Bapa yang telah ciptakan semuanya, Kristuslah perselamatkan hidupnya. Oleh Roh Kudus hidup melimpah, sembah syukur kami pada Allah. Sembah syukur kami pada Allah. Hai Sobat Mets by Cilik. Cerita yang telah kita dengarkan mengenai Bileam dan keledainya yang marah-marah karena dipukul 3 kali, padahal si keledai itu selalu menolong Bileam kemana-mana, mengajarkan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi situasi sulit dan dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bileam seharusnya belajar untuk mengendalikan emosi ya, dan juga dengar-dengaran dan mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, semuanya itu adalah aspek penting dari pengendalian diri. Jadi, kalau kita hubungkan cerita Bileam itu dengan pengendalian diri, ada beberapa hal penting. Yang pertama, kalian lihat nggak? Ada sesuatu yang mengherankan.
waktu keledainya bicara. Bukannya kalau kita lihat binatang berbicara, apalagi bahasa manusia, kita akan kaget dan heran kan? Nah, waktu itu Bileam saking marahnya, dia nggak peduli dan tetap lanjut marah-marah. Yang kedua, tentang kesadaran dan pertimbangan. Akhirnya waktu malaikatnya muncul, baru Bileamnya sadar bahwa ada niat dari tindakannya yang salah sebenarnya. Yang ketiga, tentang ketaatan, penurutan. Nah, Bileam setelah melihat apa yang terjadi dengan keledainya dan juga kehadiran malaikat, baru dia sadar dan dia terima peringatan dari Tuhan. Setelah itu, tentang pertobatan. Setelah kejadian tersebut, Bileam menyatakan bahwa dia telah berdosa karena tidak menyadari kehadiran malaikat Tuhan. Jadi, kalau kita pandai mengendalikan diri, ada banyak hal baik yang akan berpengaruh terhadap kesehatan kita nih teman-teman. Seperti biasa, Lulu mau bagi tips. Di antaranya, kalau kita pandai mengendalikan diri, kita bisa mengurangi stres. Kita bisa memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Interaksi sosial juga sehat. Dan juga mencegah perilaku beresiko. Artinya kita tidak mudah melakukan tindakan yang bodoh. Nah, sistem kekebalan tubuh juga jadi lebih baik. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Banyak pelajaran yang kita dapat dari semua cerita Alkitab. Dan teman-teman, Lulu mau lanjut belajar dulu ya. Hey kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about temperance atau pengendalian diri. Now, can you spell temperance with me? Ready? Let's go. T-E-M-P-E-R-A-N-C-E. Temperance. Fantastic job. Now, what does having temperance mean? Well, temperance is very similar to self-control. I wanted you to think about one of your favorite treats. One of my favorites is cucur. So let's imagine my mom is making cucur and I wanted to eat one so bad. I can smell it, I can almost taste it. I'm watching her make it, and as soon as she takes it out of the hot oil, I grab it. But I burned my hand. I wanted it so bad, I didn't wait. Having temperance is all about self-control and moderation. It's waiting. We might want something really bad, but we need to stop and think, should I do this? Maybe the answer is yes, maybe the answer is no, or maybe the answer is even later. But the most important thing is that we should stop to think about our actions. You can use self-control to wait your turn, share your toys, or calm down when you're feeling frustrated. It might be tough sometimes, but remember, the stronger your temperance and self-control gets, the happier you'll be in the long run. Here's a little rhyme to help you remember. Think before you grab or shout. Temperance helps you figure it out. Shalom anak-anak semuanya yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Seru ya mendengar cerita dan belajar. Tuhan kita luar biasa. Bisa membuat seekor keledai berbicara dan menegur Bileam. Dan akhirnya bahkan menyelamatkan tuannya. Nah, hari ini orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita tentang temperance atau pengendalian diri. Dan pesan hari ini kita menyembah Tuhan bila kita mengikuti perintahnya. Membangun pengendalian diri adalah kunci kesuksesan di dalam keluarga. Mari kita bahas pentingnya membangun pengendalian diri yang merupakan kunci kesuksesan dalam dinamika keluarga kita.
Apa sih pengendalian diri? Ini adalah kemampuan untuk mengatur emosi, tindakan, dan reaksi secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam konteks keluarga, pengendalian diri membantu anggota keluarga tentunya untuk mengatasi konflik satu sama lain, mengelola stres, dan membuat keputusan yang bijaksana. Nah, mengapa pengendalian diri ini penting? Karena tentu dia bisa menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera dan memungkinkan anggota keluarga untuk berinteraksi dengan damai dan mengatasi tantangan dalam keluarga dengan bijaksana. Kemudian juga membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Apa saja sih strategi praktis atau tips-tips yang kita bisa lakukan untuk membangun pengendalian diri di anak-anak kita? Yang pertama, tentu kita harus mengajarkan anggota keluarga kita untuk mengenali dan memahami emosi mereka sendiri. Dorong anak-anak untuk mengkomunikasikan perasaan mereka dengan jujur dan memahami apa dampak dari emosi mereka kepada orang lain. Jadi jangan dilarang untuk anak-anak memiliki emosi, tetapi itu harus dipahami konsekuensi dan akhirnya mereka bisa membuat keputusan yang tepat sehubungan dengan emosi mereka. Nah, yang kedua tentu latihan kesabaran, karena pengendalian diri itu sangat berhubungan dengan namanya sabar. Dorong pengembangan kesabaran melalui latihan pernapasan atau menghitung hingga 10 sebelum bereaksi secara impulsif. Kalau 10 kurang 100. Kalau masih kurang 1000 aja, tentu nggak jadi ya melakukan tindakan emosional. Nah, ingatkan bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun. Yang berikutnya adalah pembangunan keterampilan penyelesaian masalah. Ada perlu skills untuk menyelesaikan masalah. Ajarkan anak-anak kita untuk bagaimana identifikasi masalah. Apa sih masalahnya? Kemudian cari solusi yang efektif dan evaluasi konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Latih anak-anak kita untuk menemukan cara yang konstruktif, yang positif dalam menyelesaikan konflik tanpa kehilangan kendali dan emosi. Tentu penting orang tua kasih contoh. Kalau orang tua langsung emosi, pasti anak juga akan seperti itu. Maka orang tua perlu belajar terlebih dahulu. Baru kemudian anak-anak akan belajar dengan mencontoh tindakan orang tua. Nah, dengan membangun pengendalian diri dalam keluarga, kita membantu menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian, kerjasama, dan keluarga yang bertumbuh. Mari kita terus mendorong satu sama lain untuk berkembang di dalam pengendalian diri, menjadi teladan bagi generasi mendatang, dan memperkuat ikatan di dalam keluarga kita sendiri. Semoga praktek pengendalian diri ini membawa keluarga saudara menuju satu keluarga yang bahagia dan sukses dan damai sejahtera. Saya tutup dengan Amsal 16 ayat 32. Orang yang lambat marah lebih baik daripada orang yang gagah perkasa, dan orang yang menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang merebut kota. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki kendali diri, terutama dalam menghadapi emosi yang namanya kemarahan. Orang yang mampu menguasai dirinya lebih dihargai daripada orang yang memiliki kekuatan fisik atau kemampuan untuk menaklukkan sesuatu secara materi. Ini menegaskan pentingnya kontrol diri dalam menjalani kehidupan yang bijaksana dan damai. Semoga menjadi berkat bagi saudara dan keluarga. Tuhan memberkati. Ada tidak barang yang kamu pengen miliki tapi belum bisa miliki? Mainan robot otomatis bisa jalan sendiri. Ada Miss, botol minum, Nintendo Switch. Kalau misalnya Alicia dikasih uang jajan sama mama 50.000 untuk 1 minggu, gimana cara Alicia mengaturnya? Disimpan, Miss. Oh gitu. Aku habisin 20.000 buat makanan yang bisa aku makan dan sisanya aku tabung.
pakai sedikit aja uangnya, sisanya untuk beli mainan nanti. Apa yang bisa kamu lakukan untuk tetap tenang saat menunggu di antrian bermain playground? Main HP aja, Miss. Liatin anak-anak bermain aja biar sekalian seru kelihatannya. Main yang lain dulu, Miss. Apa yang bisa Clarissa lakukan supaya Clarissa tidak terganggu saat lagi belajar? Pakai headphone. Dengar lagu. Fokus aja sama bukunya, gak usah fokus sama yang lainnya. Bagaimana perasaan yang Clarissa setelah berhasil menahan diri di situasi yang sulit? Senang dan biasa aja. Senang. Biasa aja.